Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai ceramah agama pada peringatan Maulid malam hari ini, saya mengajak kepada Bapak Ibu dan semua jamaah sekalian untuk minta keikhlasannya. Bersama-sama kita membacakan suratul Al-Fatihah untuk orang-orang tua kita yang sudah tiada, keluarga kita yang sudah tiada, sanak saudara kita yang sudah tiada, dan terkhusus kita sampaikan pula bacaan Al-Fatihah ini untuk Bapak Bupati kita almarhum Ustadz Muharram SPD MM. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Talisayan, yang saya hormati Bapak Kepala Kampung Eka Sapta beserta seluruh jajaran aparat, Ketua BPK, Ketua-ketua RT, pemuka agama, tokoh masyarakat, alim ulama, para asatid, Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa bermuajah di tempat ini, di Masjid Raudatul Jannah di Kampung Eka Sapta, yang informasinya baru satu kampung inilah yang memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa melaksanakannya. Salawat dan salam kepada Rasulullah mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangannya, pengorbanannya, mujahadahnya, Islam sampai kepada kita. Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah. Ibu-ibu yang di belakang bisa dengar saya, Bu? Ibu-ibu yang di belakang bisa dengar saya, Bu? Ibu-ibu yang di belakang yang menyender masih bisa dengar saya, Bu? Bisa ya?
Jelas apa anda ini? Gimana jelasnya? Halo, halo. 2, 2, tes. 1, 2. Jelas Bu ya? Adik-adik jelas semua? Saya kalau kepengen menyampaikan ceramah, saya cek sound dulu. Khawatir saya ngobrol, saya ngomong, saya bicara, saya ceramah, ibu ndak saya dengar juga ceramahnya. Repot itu. Nah, mending gantian. Saya ceramah dulu, baru nanti ibu. Sepakat Bu? Enggak lama. Karena sesungguhnya maulid kita sudah selesai. Kita sudah baca tadi, kita sanjung, kita puji, ya, melalui salawat kita. Itu sesungguhnya sudah kita maulid, memperingati kelahirannya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara substansi sesungguhnya sudah selesai. Ya. Cuma kepala kampung kepengen kita juga ada taujih sedikit, ya, ndak lama. Saya dikasih 1 jam sih dikasih oleh kepala kampung. Tapi biasanya kalau ibu-ibu mendengar 60 menit ke depan 1 jam, wih, lamanya. Karena kalau dalam acara seperti ini yang jadi korban itu adalah acara inti. Sambutan kepala kampung, camat, terus kita maulid, membaca salawat. Nah, yang jadi korban itu pembicara terakhir sudah kondisi jamaah pada ngantuk, kondisi sudah pada penat kaki, asam urat muncul, kolesterol juga tinggi. Akhirnya apa? Duduknya ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, nyender, miring. Ya kan Bu? Berarti selesai sudah. Jadi saya tawar-menawar dengan kepala kampung. Nanti Pak saya dikasih waktu berapa? 1 jam lah. Enggak kelamaan kau orang. Ya boleh dikit-dikit lagi dikurangi. Dikit dikurangi. Berarti boleh jadi 50 menit, 40 menit. Atau terserah saya nantilah ya. Baik Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya di awal ceramah meminta keikhlasan Bapak Ibu untuk membacakan Al-Fatihah khusus keluarga kita, orang tua kita, teman saudara kita yang sudah tiada, dan terkhusus bupati kita Ustadz Muharram SPDM, karena dialah yang berjasa membawa saya ke kampung Eka Sapta ini. Dulu beliau masih jadi anggota dewan sendirian, tapi kita masih jauhlah ke tali sayang. Kita datangi SP1, SP2, SP3 dan seterusnya. Begitupun juga di biduk-biduk. Anggota dewan cuma 1, tapi beliau masih sempat untuk jalan-jalan. Mobil juga susah. Itulah perjuangan beliau. Maka terima kasih sekali lagi keikhlasannya sudah membacakan suratul Al-Fatihah, yang kebetulan pada hari ini memasuki hitungan ke-40 perginya beliau. Mudah-mudahan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak kepengen berpanjang lebar, karena saya katakan tadi kita sudah milad, kita sudah memperingati, kita sudah membacakan maulid Nabi, kita sanjung beliau, kita puji beliau, sudah sesungguhnya insya Allah tersampaikan. Cuma harus kita kuatkan melalui taujih seperti ini. Jangan sampai maulid lagi, maulid lagi, maulid lagi. Berulang kita peringati yang namanya maulid ini, tapi tidak ada bekas. Kita kepengen peringatan maulid seperti ini ada bias, ada bekas yang melekat di hati kita. Apa sesungguhnya maulid itu? Apa sesungguhnya maulid ini? Adik-adik, bisa dengar saya, Dek? Nanti saya kasih hadiah, ya. Nanti di ujung ceramah saya akan tanya apa yang saya sampaikan. Siapa yang menjawab insya Allah dapat uang pulsa. Ya, dengerin. Saya nanti akan memberikan pertanyaan. Ya,
Diingatkan nanti saya takut lupa. Jadi kalau tidak dengar nanti tidak bisa jawab, tidak dapat, rugi, ya. Baik, Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah, terulang sudah kita memperingati Maulid Nabi ini. Seusia dengan umur kita terus memperingati, dari kita anak-anak, remaja, dewasa sampai kita berkeluarga, kita peringati terus. Kenapa kita selalu memperingati? Kenapa? Itu kan yang semestinya harus kita pertanyakan. Apa karena dia Rasul? Apa karena dia membawa risalah? Apakah dia yang sudah mengajarkan Islam kepada kita? Iya. Tapi esensi daripada peringatan ini kita kepingin dengan memperingatinya Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain kita silaturahmi, kita juga ingin mengenang kembali, memupuk rasa cinta kasih kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberikan kelebihan-kelebihan kepada kita selain umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak pernah kenal kita, Nabi ini tidak pernah tahu kita, tapi tahukah kita di ujung sakaratul maut Rasulullah, begitu dia ingin dicabut nyawanya, Rasul itu Bapak Ibu ketika menjelang sakaratul maut itu ditanya dulu oleh malaikat, sudah siapkah dicabut? Itu Nabi. Kalau dia mau dijemput, diambil oleh Allah, malaikat Israel penjemput nyawa itu nanya dulu, sampean sudah siap enggak ini? Kalau kita tidak, kalau sudah waktunya Allah memerintahkan kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawa kita, enggak pernah ditawarin, enggak pernah ditanya lagi, langsung cabut saja. Mau maksiat dia kepada Allah, mau beriman dia kepada Allah, cabut kalau waktunya cabut. Beda dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya dulu dia, sampean udah siap enggak ini? Ibu-ibu kira-kira kalau ditanya, bapak-bapak ditanya malaikat, Ustadz, besok malam saya dapat perintah ini dari Allah, cabut nyawa sampean, udah siapkah? Kira-kira jawaban bapak apa? Ibu-ibu jawabannya apa kira-kira? Sudah siapkah? Besok malam malaikat Israel itu akan menjemput kita, itu perintah Allah, lalu disampaikan kepada kita. Jawaban ibu kira-kira apa? Nanti dulu lah. Jadi sesungguhnya setiap kita tidak ada yang mau yang namanya mati. Kalau mau hidup kita ini sepanjang tahun, 1000 tahun lagi, tapi nggak bisa. Ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Israel lalu ingin dicabut nyawa, ditanya dulu siap apa sudah? Rasulullah itu dalam kondisi siap ketika dia dicabut nyawanya. Tetapi apa yang disampaikan menjelang sakaratul maut, Rasulullah merasakan betapa sakitnya sakaratul maut. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah, kalau saja rasa sakit ini dirasakan oleh umatku, timpakan semua rasa sakit ini kepadaku, aku yang menanggungnya. Masya Allah Bapak Ibu, rasa sakit sakaratul maut yang dirasakan oleh seluruh umatnya, kita yang tidak pernah dikenal oleh beliau, tapi dia sudah meminta kepada Allah, timpakan rasa sakitnya kepada saya, kata Rasulullah. Jadi betapa cintanya Rasul kepada umatnya begitu benar-benar sangat-sangat luar biasa. Tidak pernah kenal dengan kita, tidak pernah tahu dengan kita. Makanya inilah sesungguhnya kekasih Allah manusia agung yang dihadirkan oleh Allah, menjamin yang namanya syafaat bagi yang mau. Karena ada juga yang tidak mau. Maka kita selalu berharap, berdoa, salah satunya melalui peringatan maulid seperti ini agar kita mendapatkan syafaat. Allah minta Rasulullah kepada Allah untuk ditimpakan rasa sakit itu. Rasul ini dicabut nyawanya menjelang sakaratul maut, padahal dia orang yang dijamin masuk surga. Tapi apa kata Rasulullah? Sakaratul maut itu menjelang ajal diangkat, ruh kita diangkat dari jasad, itu kata Rasulullah seringan-ringannya seperti 300 kali bacokan pedang.
Kebayang dah Bu? Kebayang dah Pak? 300 kali bacokan pedang, itulah sakitnya ketika ruh dicabut oleh Allah dari jasad ini. Proses sakaratul maut itu bagi orang yang beriman dan orang-orang kafir beda. Kalau orang-orang beriman itu disiapkan oleh malaikat, kain kafan dari surga dibawa turun dan mencabutnya lembut sebagaimana kita mengangkat rambut di atas tepung. Mencabutnya mudah. Tapi itu pun kata Rasulullah seringan-ringannya seperti 300 kali bacokan pedang. Nah kita kena tempeleng, kita kena pukul, kita kena kayu, kita kena parang, kita kena cangkul. Gimana Bu? Satu kali aja? Lumayan. Ini 300. Makanya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur, ketika dicabut oleh Allah nyawanya, malaikat membawakan kain kafan dengan bau yang tidak nyaman. Berbeda dengan orang yang beriman. Maka digambarkan mencabut nyawa orang kafir, orang yang ingkar, orang yang kufur, diibaratkan kita mencabut rambut di adonan kue. Bayanginlah adonan dodol, dicabut kencang putus, pelan-pelan tidak mau tercabut. Itulah yang kita lihat, ada mata melotot, ada terenganga, saking merasakan betapa sakitnya yang namanya sakaratul maut. Maka selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma hawwin alaina fi syarakatil maut. Pada titik doa ini benar-benar kita hunjamkan dalam hati, ya Allah ringankan kami pada saat sakaratul maut. Allahumma hawwin alaina fi syarakatil maut. Itulah satu bukti kecintaan Nabiullah Muhammad, tidak pernah kenal dengan kita, tapi dia bermohon kepada Allah, timpakan rasa sakit itu kepadaku. Kalau jangan sampai umatku merasakan rasa sakit yang namanya sakaratul maut. Makanya Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memperingati Maulid Nabi besar seperti ini, substansinya adalah kecintaan kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nantinya kita harapkan mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu tahu, adik-adik, syafaat itu tahu? Syafaat itu tambalan Bapak Ibu. Kalau kita punya baju lalu robek, ditambal. Kita punya celana robek, ditambal. Kita punya apa saja yang ketika robek ditambal. Maka nanti di akhirat kelak diberikan tambalan oleh Rasulullah yang ada amalnya, yang ada bajunya. Makanya yang harus diperhatikan, apa ada amalan kita yang nantinya ditambal, diberikan syafaat oleh Allah atau tidak. Jangan-jangan sholatnya masih belang sapian. Ngerti Bu belang sapian? Bukan belang kambingan. Kalau belang kambingan lumrah. Belang kambingan itu maghrib dia susah. Karena apa? Dari kebun belum pulang. Akhirnya maghrib menyentuh isya. Akhirnya ketinggalan. Ya. Tapi begitu dia sudah mandi sebelum tidur, alhamdulillah dapat isyanya. Subuh susah bangun. Akhirnya ketinggalan sholat subuh. Tapi ternyata begitu dia dari kebun, sebelum zuhur dia pulang, dapat zuhurnya. Itu yang namanya belang kambingan. Masih dapat maghrib, lepas maghrib dapat isya, lepas subuh dapat zuhur. Itu belang kambingan Bapak. Belang sapian ini yang dia dapat itu cuma Idul Adha dengan Idul Fitri. Orang beli sejadah, beli juga dia sejadah. Orang beli kopiah, kopiah juga dia. Kokonya woi paling mantap, apalagi warnanya kuning, bagah begini. Beli dia. Dipersiapkan. Pagi-pagi dia sudah di masjid. Orang takbir juga dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nangis dia, saking khusyuknya. Sedih dia, teringat orang tua di Jawa, sakit keras lagi, belum bisa dikirimi duit. Pagi-pagi subuh, walaupun dia tidak sholat subuh, tapi dia sudah di masjid menunggu sholat Idul Fitri. Begitu orang takbiran, oh menangis, sedih. Tapi nanti pulang, tidak lagi sholat. Nanti nunggu tahun berikutnya baru begitu lagi. Itu namanya belang sapian. Dari mana dapat istilah itu, Ustadz? Itu dari saya. Karena kalau belang kambingan lumrah, ini belang sapi. Idul Fitri sama Idul Adha saja yang dia dapat. Nah, Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah, kita kepengen memperingati Maulid ini agar syafaat itu dapat kita miliki, agar dapat kita raih. Ada tambalan yang nantinya kita harapkan dari Nabiullah Muhammad SAW. Bagaimana kalau kita mau mendapat syafaat sementara amalan kita tidak ada? Maka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW seperti ini, setidaknya teladani kehidupan Nabiullah Muhammad SAW. Apa saja yang mesti kita teladani dalam kehidupan Rasulullah? Yang pertama, akidahnya Rasulullah, keyakinannya Rasulullah. Keyakinannya Rasulullah itu tidak pernah bercampur dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Kita kan tahu juga dengan Tuhan, sadar betul kita bergantung kepada Allah, tapi dukun masih main. Minta kepada selain Allah masih saja kita mencoba-coba. Jangan. Ini akidah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan sampai tercampur dengan keyakinan-keyakinan lain. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu, Allah itu esa, Allah itu tunggal. Allahus samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Maka kalau sudah diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4, ini ayat surat pasti ibu-ibu semuanya hafal. Kalau ada yang belum hafal, cepat hafalkan. Biasanya kita kalau sudah surat yang seputar kul-kulan, kita lancar. Hafal kita. Tapi kalau sudah di luar itu, masih banyak yang belum kita hafal. Tapi kalau bicara qul ya ayyuhal kafirun, qul a'udzu birabbil falak, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad. Kul-kulan, hafal kita. Celakanya, kalau seorang imam, dia menjadi imam, kul-kulan ini jadi hilang. Kenapa? Allahu alam. Yang pasti si imam itulah yang paling tahu. Begitu si imam maju menjadi imam, dia pimpin salat, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Si imam begitu selesai membaca Al-Fatihah, lalu dia baca surat selanjutnya. Amma yantasa'un 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Terus 40 ayat dia baca. Itu makmum di belakang pasti sudah, betulan kah imam ini? Sholat maghrib dia baca surat An-Naba 40 ayat.
Kalau dia jadi imam. Begitu dia sholat sendiri di rumah, qul ya ayyuhal kafiruna a'budu ma ta'budun wa la antum a'budu dinukum waliyadin. Allahu akbar, sami'allahu liman, Allahu akbar, Allahu akbar. Cukup kul-kulan kalau dia sendiri. Ada apa sebenarnya seperti itu? Salah satu perangkap iblis dan setan menggoda para imam, para ustadz, para asatid. Kalau kau jadi imam, tuh hafalanmu kan banyak tuh, panjang-panjang. Baca itu yang panjang-panjang. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sudah, si makmum pasti sudah. Baca alif lam. Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ingin kita cari dalam peringatan Maulid Nabi ini, bagaimana amalan yang diteladankan oleh Rasulullah, kita jaga akidah kita. Jangan sampai tercampur dengan keyakinan-keyakinan kepada selain Allah. Allahus Samad, tempat kita bergantung itu Allah, yakini itu. Ya gimana Ustadz, kalau kita ini juga hidup susah, mencari pekerjaan apalagi di masa pandemi, biar kita juga berdoa siang hari malam. Kalau juga kita tidak kerja, kalau kita juga malas-malas, tidak dapat apa-apa. Betul. Jadi kalau kita hanya doa, sholat, sujud, ruku saja, ya bukan diturunkan dari langit. Tapi yakinilah kalau sudah segala apa yang diperintahkan oleh Allah kita jalankan, tetapi ada isyarat agar doa-doa dijawab. Jangan hanya kita minta kepada Allah, sesuaikan juga apa yang kita minta. Ini tidak kerja apa-apa, ya Allah berikan saya mobil Fortuna. Ini tidak kerja tidak apa, maunya mobil yang mahal langsung. Sepeda aja susah, ndak turun dari langit. Kalau ndak kita nyangkul, ndak kita kerja, ndak kita berkebun, kerja juga semestinya. Karena Allah itu menyiapkan rezeki kepada semua makhluk. Jangankan kita manusia yang diberikan kelebihan akal untuk berpikir, binatang melata saja kata Allah, begitu dia lahir, begitu dia hadir di permukaan bumi ini, rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka nyari. Mereka itu usaha. Bapak Ibu coba perhatikan di rumah kita ada cicak. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Hap. Datang seekor nyamuk, hap. Lalu ditangkap. Lagu dari mana itu Ustaz? Ya, semau-maunya saya lah. Tapi yang pasti itu nyamuk dijamin oleh Allah rezekinya. Nyamuk kau melintas di cicak ini ya, nanti cicak tinggal mangap aja. Begitu dia nyelip mangap, dapat dia nyamuk. Bukan tidak terlepas dari pengaturan Allah, tapi cicak tidak diam saja di dinding. Dia mencari, dia melihat. Begitu ada gerakan-gerakan, begitu ada lihat santapan, dia berusaha untuk mencari. Timingnya dia atur. Begitu kira-kira nyamuk ini melewat, dia hap, langsung ditangkap. Jadi lagu ini bukan sekedar lagu, ada benar-benar kiasan yang terjadi, usaha dan ikhtiar yang digambarkan kepada hidup kita manusia. Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Itu harus kita luruskan. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang memperkuat akidah sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah kita kenal, seorang budak yang diberdekakan, dibeli, ditebus oleh Abu Bakar Siddiq. Lalu dimerdekakan, Bilal bin Rabah ini menjadi tukang azan. Tukang azan karena dia belajar agama, belajar dengan Rasulullah, akhirnya dia menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bilal bin Rabah ini sekalipun dia sudah dimerdekakan, itu ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya sangat luar biasa. Maka sampai ada mimpi
Rasulullah itu mendengar terompah. Terompah itu bekas telapak atau suara kaki di surganya Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar mengumandangkan azan, memanggil untuk orang beribadah sholat. Nah Bapak Ibu, keyakinan kita sebagaimana yang diteladankan oleh Rasulullah, bersihkan keyakinan-keyakinan atau ada tercampur dengan keyakinan-keyakinan selain Allah, buang jauh-jauh. Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu, pasrahkan, kuatkan, fokuskan, niatkan. Tidak ada tempat kita bergantung kecuali Allah semata. Bapak Ibu, majelis yang dirahmati Allah, akidah. Karena akidah inilah yang menjadi barometer keimanan kita. Orang menjadi taat luar biasa karena akidahnya. Kenapa Bapak Ibu ada yang masih sungkan rukuk dan sujud? Kenapa ada Bapak Ibu yang masih sulit untuk melaksanakan sholat jamaah? Kenapa ada Bapak Ibu yang masih enggan mengerjakan sholat di masjid bagi laki-laki? Akidah. Kalau akidah ini sudah mantap sedemikian rupa, lalu dia selalu bisa membaca situasi dan keadaan, itulah yang menyebabkan akidahnya semakin kuat, semakin tidak bisa digambarkan, bahkan tidak bisa dibayar dengan rupiah sekalipun. Karena kekuatan iman ini begitu kuatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Satu sudah dapat, ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak semua, satu kita dapat, kita meneladani akidahnya Rasulullah. Jangan sampai tercampur dengan keyakinan-keyakinan selain Allah Subhanahu wa taala. Fokus dan yakinlah segala apa yang kita punya, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, ketergantungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, sisa 15 menit. Ya, sudah setengah jam kita jalan. Enggak lama lagi Bu, sabar aja, sabar ya. Bapak-bapak sabar. Ternyata sudah 30 menit nih. Saya dikasih 1 jam aja, berarti masih 30 menit. Ya. Akidah. Banyak kalau kita bicara contoh-contoh akidah, tapi kita potong kompas. Akidah sudah sedemikian rupa. Jangan campur baurkan keyakinan kita selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lihat bagaimana ibadahnya Rasulullah. Rasulullah ini Bapak Ibu dijamin oleh Allah masuk surga. Dijamin oleh Allah masuk surga. Tapi bagaimana ibadahnya Rasulullah? Di tengah malam gelap gulita, orang pada tidur. Begitu Siti Aisyah terbangun posisi kaki, Rasul itu dalam kondisi berdiri. Begitu terbangun lagi kondisi berdiri. Itu isyarat bahwa Rasulullah sedang melaksanakan sholat malam, sholat tahajud, ibadahnya. Padahal Rasulullah ini dijamin masuk surga. Coba Bu, kalau diumumkan ke kita, ada mimpikah atau ada suratkah, ada surat keputusan camat bagi warga Ika Sapta yang sering ke masjid, itu insya Allah masuk surga. Kita kan kalau sudah mendapat SK pegawai kah dia, SK pekerjaan kah dia, gimana perasaan hati kita? Senang luar biasa. Ini SK dari Allah bahwa Nabiullah Muhammad SAW itu dijamin masuk surga. Tapi ternyata apa? Solatnya Rasulullah itu tidak pernah berhenti. Sampai-sampai Aisyah bilang, "Bang, solatnya nggak usah begitu-gituan lah." Bahasa kita Bu ya. Bukan bahasanya Aisyah kepada Rasulullah. Itu bahasa kita. Karena Rasulullah itu solat Pak, Bu, sampai bengkak kaki beliau. Apa iya kalau ada orang solat sampai bengkak kakinya? Kalau Bapak Ibu yang pernah nyantri, yang pernah mondok, nah bisa merasakan itu. Kalau saya belum pernah nyantri, belum pernah mondok. Yang sudah pernah mondok, yang pernah nyantri, rasakan bagaimana para asatid memimpin pada waktu sholat. Ternyata sholatnya Rasulullah, Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dia sudah membaca suratul Al-Fatihah, dia bacalah surat Al-Baqarah. Surat terpanjang.
200 lebih. Di ujung-ujung surat Al-Baqarah itu disangka jamaah di belakang sudah mau ruku. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tumudu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibukum bihi Allahi fayaghfir liman yasha wa yu'anzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Perasaan jamaah yang mengikuti, ada salah satu sahabat yang diam-diam mengikuti daripada sholatnya Rasulullah, sholat malam Rasulullah. Menyangka dia kalau Rasul ini pasti ruku, pasti ruku. Ternyata begitu selesai surat Al-Baqarah, Rasulullah melanjutkan ke surat Ali Imran, Bapak Ibu. Ali Imran berapa? 200 ayat. Di ujung-ujung surah Ali Imran, ini sahabat pas sudah menyangka-nyangka, nah, ini ruku nih. Ternyata apa? Selesai surat Ali Imran, dia lanjut lagi ke surat An-Nisa. Kebayang dah, Bu? Kita tadi imam yang baca An-Naba, kita sudah gatal kan? Bergerek ke sini, bergoyang ke kanan. Baru 40 ayat. Ini hampir 4 juz. Ya sekali berdiri, pantaslah kalau Rasulullah mengerjakan sholat itu sampai bengkak kakinya. Nah kita di Eka Sapta ini alhamdulillah bengkak juga kakinya kalau sudah kesandung batu, ya, kalau sudah kena cangkul. Maka itulah yang digambarkan ibadahnya Rasulullah sedemikian rupa, dijamin. Maka kata Aisyah, bang jangan begitu-gituan lah sholatnya, sampean kan sudah dijamin masuk surga. Ya sudah, sholat itu seadanya lah. Apa kata Rasulullah? Tidak Aisyah, aku kepengen menjadi hamba abdan syukura, hamba yang pandai bersyukur atas nikmat. Jadi semakin kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, semakinlah kita pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di tayangan Daud Channel, saya mengembangkan YouTube, Bapak Ibu. Tadi live-nya kita cut karena ada sesuatu hal yang mungkin tidak kita bisa tayangkan. Tapi sekali waktu saya minta mudah-mudahan nanti ada yang buka channel Daud Channel. 2 hari lalu saya membahas tentang antara kesyukuran kita dengan amal ibadah. Jadi orang kan susah bersyukur itu kalau dia selalu nengoknya ke atas. Orang yang banyak duit itu yang kita lihat. Orang yang mobilnya mengkilat itu yang kita perhatikan. Orang yang rumahnya banyak itu yang selalu kita tiru. Yang berandai-andai. Sebenarnya kalau kita mau pandai bersyukur itu, tengok ke bawah. Ternyata ada orang yang tidak seberuntung saya. Ternyata ada orang yang masih jauh lebih kurang dibanding saya. Kalaulah kita melihat ke atas, orang punya pesawat, orang punya pesawat, orang punya mobil, orang punya rumah, orang punya deposito, miliarder, itu yang kita lihat, ya ndak bakalan kita jadi orang bersyukur. Tapi coba lihat, ada orang yang minta-minta di tengah jalan, ada orang hari ini makan besok belum tahu, ada yang tidak punya pekerjaan, banyak orang-orang yang tidak seberuntung kita. Itu yang kita lihat. Kalau sudah kita melihat mereka bagaimana keadaannya, tidak bisa makan, tidak bisa hidup berkeluarga, sudah keluarga berantakan karena ekonomi corat marut, itu yang kita lihat. Jangan melihat yang kita lihat apa? Selebriti. Selebriti orang uangnya yang sekian banyak enggak kehitung. Makanya anak-anak kita ini coba tanyakan, siapa yang banyak duitnya? Akan jawab itu rata-rata Atta katanya. Karena selebriti dia tahu, yang dilihatnya orang yang banyak uang, selebriti. Bukan berarti tidak boleh, tapi itu yang menyebabkan tulul amal, panjang angan-angan sehingga menyebabkan kita, aduh belum apa-apa kita ini, tidak pernah kita bersyukur. Tapi coba lihat, ada orang-orang yang masih berkekurangan, ada yang tidak sebaik dan seberuntung kita, itu yang kita lihat. Ya. Hari ini mungkin kita masih kekurangan, tapi ternyata banyak lagi yang lebih kekurangan dibanding kita.
Kalaulah sudah kita pandai melihat orang atas yang berkelebihan, itu sulit bersyukur. Tapi kalau kita melihat ke bawah, sehingga itu menyebabkan kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Tapi urusan amal ibadah, nah itu baru tengok ke atas, jangan lihat ke bawah. Kita apa? Tetangga kita yang lihat, ya aku ndak maulah sholat, tetanggaku juga ndak. Jangan. Kenapa kau ndak pengajian? Dia itu pejabat lagi, aparat lagi. Tenang-tenang aja dia. Jangan. Yang dilihat itu orang yang amalannya banyak. Jangan menyangka amalan kita itu sudah banyak. Kita sudah menyangka kalau kita ini sholat malam, sholat lail. Ternyata ada orang yang lebih duluan bangun, lebih khusyuk, lebih lama. Ada orang, kita ini sudah sedekah, kita sudah infak. Ternyata ada orang yang tidak pernah putus sedekahnya. Ada orang, kita menyangka kalau sudah puasa Senin Kamis, ternyata ada yang puasa Daud. Begitu seterusnya dan seterusnya. Jadi dua hal yang berbeda. Kalau kita melihat keadaan untuk pandai bersyukur, tengok ke bawah. Tapi melihat amalan yang kita lakukan, jangan merasa kita lebih dibanding dengan orang yang lain. Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu keteladanan yang disampaikan, yang dilakonkan oleh Nabiullah, ibadahnya sangat luar biasa. Apalagi, jadi sudah 2 ya. Kita sisa 15 menit. Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah, akidah sudah, ibadah sudah, ini kita potong kompas saja ini, ya. Kalau kita rata-ratakan jalanannya terlalu lama. Jadi akidah, ibadah, lalu perhatikan bagaimana muamalahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam Islam itu diajarkan hablum minallah, hablum minan nas. Semakin kencang hubungannya dengan Tuhannya, semakin kencang pula hubungannya dengan sesama manusia. Jadi kalau ada orang alim, kalau ada orang ahli ibadah, kalau ada orang ahli zikir, kalau ada orang yang rajin pengajian, lalu kemudian dia merasa lebih dibanding dengan yang lain, ada yang salah, ada yang keliru. Kita sering mendapatkan ada orang sudah 5 waktunya luar biasa sampai jidatnya hitam. Maaf yang kebetulan jidatnya hitam. Ibadah sudah sekian banyak dia lakukan. Hubungannya dengan Allah bagus. Dia bangun tengah malam, dia infak sedekah. Tapi giliran dengan tetangga, giliran dengan jamaah yang mungkin boleh jadi tidak sama dengan ibadahnya dia, lalu dia tidak mau untuk bergaul, tidak mau bertegur sapa. Sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit itu salah dan sebagainya. Ini yang tidak dibenarkan dalam Islam. Rangkullah mereka, ajaklah mereka agar sama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita ini belum ada jaminan apapun apakah kita di surga atau justru kita sengsara. Nah, Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka muamalahnya Rasulullah dengan sesama ini sangat-sangat luar biasa. Kita sering mungkin mendengar bagaimana seorang Yahudi setiap hari ketika Rasulullah menuju masjid itu diludahi Rasulullah. Diludahi Rasulullah setiap hari. Jadi setiap hari lewat itu diludahi Rasulullah. Suatu ketika tidak ada lagi yang meludahi. Rasulullah nyari-nyari, ini kemana orang yang ludahi? Kutumben. Ternyata apa? Ternyata yang meludahi ini sakit. Rasulullah bersegera pulang, minta kepada istrinya, adakah makanan? Bungkuskan, aku akan menemui si Yahudi yang meludahi. Begitu dia assalamualaikum, dia jawab juga waalaikumsalam, silakan masuk. Begitu Rasulullah mendatangi dan menghampiri Yahudi yang langganan tukang ludah ini, apa kata Yahudi? Sesuatu yang di luar sangkaan daripada Yahudi si tukang ludah. Kenapa ini Rasulullah Muhammad ini
yang setiap hari aku ludahin, sementara teman-temanku, konco-koncoku, teman-temanku yang akrab setiap hari sama aku, duduk-duduk kongko-kongko sama aku, satu orang pun belum ada yang muncul. Ini orang yang setiap hari aku ludahi, justru dia yang lebih duluan datang. Maka dalam riwayat, si Yahudi ini melihat kebaikannya Rasulullah, akhirnya dia bersyahadat untuk masuk ke dalam agama Allah. Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah, belum lagi kita dengar ada seorang buta yang setiap hari diberikan makanan oleh Rasulullah setiap pagi. Jadi ketika meninggalnya Rasulullah, tidak ada lagi yang memberikan makan. Maka Abu Bakar itu pernah menanya kepada istrinya, apa kebiasaan Rasulullah yang dia sukai? Maka diceritakan oleh istrinya, yang salah satu disukai Rasulullah adalah membantu orang. Ada seorang buta yang ketika setiap hari itu pada waktu makan dibawakan oleh Rasulullah lalu diberikan makan. Akhirnya Abu Bakar mencobalah mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Datanglah dia kepada seorang buta ini, diberikanlah makanan. Begitu diberi makan itu, dia sambil menyumpah-nyumpah. Apa sumpahnya? Itu Muhammad gila, itu Muhammad tukang bual, itu Muhammad tukang tipu. Abu Bakar itu sampai-sampai menahan diri. Ini orang sudah dikasih makan pasti ngomel lagi. Tapi kata Abu Bakar, emang sampean tahu siapa Rasulullah itu? Iya, dia tukang tipu, dia tukang bual. Begitu dia menyuapin, si buta ini merasakan sesuatu yang beda. Biasanya lembut, biasanya enak, biasanya dilembutkan dulu makanan ini. Ini kenapa beda? Kata si buta kepada Abu Bakar, ternyata Rasulullah itu dihaluskan dulu baru disuapin, sementara Abu Bakar tidak. Begitu disampaikan kepada si buta, tahukah sampean kalau yang memberi makan lembut, lemah, enak itu adalah Rasulullah Muhammad yang engkau setiap hari ejek, yang engkau tiap hari lupakan, bicarakan, ternyata itu sudah meninggal dunia. Coba perhatikan Bapak Ibu, enggak kebayanglah di kita ya, orang yang meludahi tiap hari ternyata begitu dia sakit didatangi. Giliran kita Bapak Ibu, jangankan diludahin, diprit saja, dikelakson ya. Begitu kita lewat, kita kagetin orang, wah parang itu urusannya itu ya. Marah besar kita itu. Tapi ternyata Rasulullah menggambarkan bagaimana hubungannya dengan sesama manusia. Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah, persis sudah 60 menit kurang lebih saya berdiri di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak pernah puas dengan apa yang saya sampaikan, karena memang saya bukan pemuas Bapak Ibu. Sehingga mudah-mudahan lewat kajian-kajian maulid, Isra Mi'raj atau mungkin majelis taklim di kampung ini, mengajak kepada semuanya untuk meneladani perilaku yang sudah diteladankan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena akhlaknya daripada Rasulullah, kata Aisyah, itu terdapat di dalam Al-Quran. Begitu ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, itu terdapat di dalam Al-Quran. Al-Quran itulah akhlaknya Rasulullah Muhammad SAW. Maka adik-adik semua, dari sekarang kita bersyukur di kampung ini oleh kepala kampung tadi dilaporkan ada 2 TPA resmi, begitu Pak Lurah ya. Dan mudah-mudahan ini cikal bakal generasi Robbani, generasi penerus kita. Karena cita-cita kita kepada orang tua yang hari ini boleh jadi batas saja kawan ayah tidak belum hafal, belum tahu, tidak bisa baca, tapi anak-anak kita lah yang bisa menjadikan pengganti. Tapi bukan berarti Bapak Ibu sudah tua lah, ndak usah lagi kita belajar, jangan. Ada usia 70, 80, selagi dia mau untuk membaca, apalagi sekarang media menawarkan banyak macam
Mau baca 5 menit bisa ada, yang 10 menit bisa, yang 3 hari bisa. Semua media hari ini tersedia, tinggal kita mau atau tidak. Nah, mudah-mudahan lewat peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini, mari kita kuatkan akidah kita, mari ibadah kita tingkatkan, lalu kemudian akhlak muamalah kita juga harus kita jaga. Hubungan Allah kita kuat, dan kita jaga juga hubungan kita sesama manusia. Demikian Bapak Ibu apa yang dapat saya sampaikan dalam peringatan Maulid Nabi besar pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan, di sana sini banyak kesalahan-kesalahan. Jika ada yang menyinggung perasaan Bapak Ibu, sekali lagi mohon ridho, mohon maaf. Mudah-mudahan Allah masih memberikan umur panjang kepada kita. Umur panjang ini bukan hanya sekedar hitungan saja, tapi Allah memberikan keberkahan usia, yaitu keberkahan artinya bermanfaat dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.